Ini Joko Habibie Ainun, terus kemudian kalau yang rumah Ainun yang sebelah sana yang tidak bisa kita kunjungi. Gitu. Ya. Oke. Jurnalis cilik. Taman Intelektual ini ditambahkan dengan ornamen-ornamen patung-patung atau simbol-simbol tentang pengetahuan dan intelektualitas manusia, gitu ya. Ditambah ada satu hal yang menarik dari personalnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun, yaitu tentang satu motif di atas sana. Itu adalah motif dari batik yang dibuat oleh masyarakat Kalimantan. Jadi kenapa ada motif batik ada di Eyang Habibie? Diperumpamakan seperti pohon kelapa, ya, buahnya, daunnya, batangnya. Daunnya biasa dipakai untuk alat sasando, ya, kemudian buahnya ada perumpamaan buah siwalannya atau buah kalontar, kayak dan aja seger mungkin ya kali itu ya. Hanya keluarga ketika beliau masih ada, Eyang Habibie ataupun Eyang Ainun ada, itu beliau selalu melakukan ibadah itu di ruangan ini, gitu ya, yang dipisahkan oleh, kalau orang Jawa mungkin menyebutnya gebyok ya, gedokan seperti itulah gitu ya. Jadi gebyok ini juga karya dari seniman-seniman di Madura, motifnya motif-motif Madura seperti itu, dan ruangan ini adalah sebagai ruangan memorial. Kenapa kita sebutnya ruang memorial? Karena di ruangan inilah ketika Eyang Habibie maupun Eyang Ainun wafat, ya, itu disemayamkannya di ruangan ini. Jadi bagi keluarga tentu saja ini adalah tempat yang sangat-sangat menjadi kenangan, mungkin bisa dikatakan kenangan terakhir, gitu ya. Karena disinilah mereka bisa melihat jasadnya Eyang Habibie ataupun Eyang Ainun sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selalu ingin terlihat perlente kalau kata orang dulu ya. Jadi pakaiannya, terus wangi-wangiannya itu selalu dipakai setiap saat oleh Eyang Ainun. Di sini kita ada satu koleksi yang tersimpan dengan baik oleh keluarga. Itu sapu tangan, gitu ya. Jadi berupa sapu tangan. Terus kemudian wangi-wanginya ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mencium aromanya. Silakan. Kalau bau apanya saya kurang paham, apalagi kalau ditanya mereknya apa ya? Saya nggak tahu nih. Mungkin ini apa ya? Oke, kita cium. Oh, udah kecium ya? Betul. Kayak apa ya? Mungkin yang paham parfum? Ada nggak? Wangi bunga. Wangi bunga. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan dilimpahkan kepada almarhum dan almarhumah Eyang Habibie dan Eyang Ainun yang sudah mendahului kita. Dan itu adalah ruang untuk makan dan sebagainya. Kalau di sini untuk kumpul-kumpul. Salah satu sinetron favoritnya Eyang Habibie. Eyang Habibie meskipun presiden tetap nonton sinetron. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ganteng-ganteng serigala. Nontonnya sinetron Cinta Fitri. Betul. Jadi meskipun beliau di Jerman atau di Indonesia itu selalu berdua nonton Cinta Fitri. Nontonnya gimana kalau di Jerman? Dikirimin videonya dari sini. Sudah tayang di sini, dikirim ke sana. Karena saking sukanya dengan cerita, gitu ya, hubungan dekat antara si siapa namanya?
Shiren sama suaminya yang sekarang gitu ya. Itu di film itu adalah sinetron kesukaan atau favoritnya dari Eyang Habibie Bapak Ibu. Bergeser sedikit kita Bapak Ibu kepada memorial. Kalau ini ruang tamu untuk penerimaan tamu dari tamu-tamu yang datang, khususnya Eyang Ainun. Boleh agak merapat ke sebelah sini juga boleh. Ya. Ya. Ini ruang tamu ada beberapa koleksi ya, ada beberapa koleksi, ada meja, ada lukisan, dan di depan kita ini ada manekin baju atau pakaian yang menggantung di manekin tersebut adalah baju asli yang digunakan oleh Eyang Habibie ataupun Eyang Ainun. Jas ini jas yang biasa digunakan, bahkan masih digunakan pada saat beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketika beliau menjadi presiden itu masih tetap menggunakan jas yang sama ya. Jadi belum sempat tuh nyari atau membuat jas baru, jadi ada menggunakan jas yang ketika beliau masih menjabat sebagai wakil presiden. Ini di sini ada namanya, mungkin kalau mau lihat ya, ada nama dari B.J. Habibie Januari 1998 gitu ya. Ini untuk jasnya. Terus menariknya lagi adalah sepatunya ya. Sepatunya ini mungkin Bapak Ibu melihatnya sangat mungil. Kira-kira ukuran berapa? 38. 35, 38, 37 mungkin ya. Pokoknya nggak lebih dari 39. Kecil banget lah ya. Kalau kita kan sekarang rata-rata 40, 44 mungkin gitu ya, 43. Ini kecil sekali karena memang segitu imutnya gitu ya. Bahkan beliau pun belinya itu sepatu itu biasanya yang dapat itu di Eropa. Jadi ketika di Eropa pasti beli 2 pasang, satu untuk di Jerman, satu untuk di Indonesia, gitu. Nah, menariknya lagi, biasanya kalau cewek kan pakai hak umum ya, tapi kalau laki-laki jarang. Nah, ini fungsinya salah satunya adalah untuk Peninggi. leveling, gitu ya. Kan orang juga kalau duduk kadang-kadang ada yang di kasih bantalan gitu ya. Nah, ini juga sepatu begini. Jadi untuk kan tamu-tamunya tinggi-tinggi orang Eropa dan sebagainya, jadi beliau menggunakan sepatu yang ada haknya. Cuma ukurannya mungil sekali, gitu. Terus yang ini mau berapa senti pun, dan ini fungsinya juga sama untuk memberitahukan kalau yang tadi karena untuk leveling, ini juga untuk leveling. Tapi selain untuk leveling atau untuk menyeimbangkan tingginya sama dengan yang Habibie, sepatu tersebut juga dipakai haknya untuk mengingatkan waktunya yang Habibie itu minum obat menggunakan suara haknya itu, tok tok tok, tok. Itu 3 kali ketukan itu yang oh iya saya minum obat karena ada obat yang harus beliau minum gitu. Jadi di ruang sana yang dari kaca, satu di sebelah pojok sana, satu lagi di sebelah sini. Dan koleksi yang ada di sini ini adalah pilihan dari Eyang Ainun ya tentunya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa lukisan di sini ya. Kira-kira ada yang mengenali kira-kira lukisan siapa? Avandi. Avandi ya. Iya. Mohon maaf tidak benar. Oh? Ya, ternyata ini adalah lukisannya dari pelukis perempuan, namanya adalah Maria Cui. Ya, mungkin pernah dengar. Jadi Maria Cui itu adalah pelukis keturunan Tionghoa, orang dari Sumatera Barat. Nah, ini lukisannya karyanya Maria Cui. Jadi ini untuk semacam kayak, karena zaman dulu perempuan nggak boleh berkarya melukis dan lain sebagainya. Tapi Maria Cui karena hobi dan suka, akhirnya beliau datang ke Jawa dan menetap di Jawa menjadi pelukis. Nah, salah satu koleksinya ada di ruangan ini yang menggambarkan tentang aktivitas dari masyarakat Indonesia, ada di pasar atau di perkampungan, di pesisir dan sebagainya. Gitu. Jadi ini koleksi karya Maria Cui yang dipersembahkan di ruangan ini sebagai koleksi dari Wisma Habibie dan Ainun. Meja ini menggambarkan tentang flora dan fauna yang ada di alam Indonesia. Ini mejanya ukiran ukiran dari Jepara. Jadi ini kayu jati, yang sana juga sama. Di sana lebih kecil-kecil, kalau ini agak lumayan besar-besar. Ini pendopo Habibie Ainun. Terus kemudian kalau yang rumah Ainun yang sebelah sana yang tidak bisa kita kunjungi. Gitu. Ya. Oke, Rasti tadi mungkin Bapak Ibu sudah kesini dan ya sudah semua. Baik. Oke. Sudah semua? Oke, terima kasih Pak. Nah,
Di ruangan ini kita sebutnya adalah ruang lobby dan sebutannya ruang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini ada panel-panel ya, ada sekitar 5 panel. Kira-kira bisa menebak mana aja? Boleh berasal dari sini dulu deh, yang depan kita nih. Ini dari Kalimantan. Panel ini menggambarkan pohon hidup atau pohon hayat ya, yang menggambarkan tentang alam di Kalimantan gitu ya. Ini dibuat oleh seniman Surya Purnawo tadi yang ada di sana namanya panel tersebut. Ini digambarkan oleh masyarakat Kalimantan itu juga berbagai macam sukunya, Dayak gitu ya, Dayak Iban, Dayak yang lainnya itu ada digambarkan di panel yang Kalimantan. Berikutnya ada panel dari Papua atau Irian. Ini digambarkan juga motifnya dari motif-motif yang ada di Papua atau Irian. Ada burung cendrawasih salah satunya dan ukiran-ukiran khas dari masyarakat adat Pasma gitu. Kemudian berikutnya sebelah sini ada yang dari Sulawesi. Bapak Ibu mungkin tahu rumah apa namanya? Tongkonan. Ya, Tongkonan khas dari Toraja itu digambarkan dengan rumah seperti ini dan di bawahnya ada kapal pinisi. Karena kapal pinisi kita tahu sebagai tradisi dari masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, itu digambarkan di dalam panel tersebut. Kebetulan Eyang Habibie juga keturunan dari Sulawesi, yaitu bapaknya dari Gorontalo ya. Kemudian ini digambarkan di dalam panel khas dari ornamen atau motif Sulawesi. Yang berikutnya ini dari Sumatera ya. Sumatera ini menggambarkan tentang keberagaman juga adat dan budaya di masyarakat Sumatera, yaitu digambarkan yang lebih besarnya adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Ada yang dari Sumatera Barat? Ada yang dari provinsi lain nggak? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, Jawa ada tuh. Nah, dari Sumatera ini kita ada ke Jawa nih. Nah, Jawa itu udah katanya Jawa semua ya, di mana-mana Jawa aja gitu ya. Karena Jawa adalah kunci. Karena Jawa adalah kunci gitu ya. Kunci jawaban. Kunci jawaban makanya. Gitu. Jadi dari Sumatera digambarkan dengan adat Batak, tapi ini juga punya makna bahwa kita adalah negara maritim ya, negara kepulauan. Ini pulau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada 5 besar pulau, kemudian ada juga flora fauna yang ada di dasar laut atau di bawah laut, itu digambarkan di dalam ornamen ini. Ada jenis pangkasan ikan, terus kemudian ada terumbu karang dan lain sebagainya, itu digambarkan di bawah lautan Indonesia itu sangat kaya sekali. Semuanya sama. Senimannya sama. Terus kemudian di atas juga sama gitu ya. Itu ada tentang flora dan fauna di alam Indonesia. Ada bunganya, ada tumbuhannya, kemudian ada binatang-binatang yang mungkin ada tapir, ada anoa dan lain sebagainya, burung-burung itu digambarkan di alam Indonesianya. Nah, ini semua kenapa dinamakan ruangannya atau lobbynya lobby Bhinneka Tunggal Ika? Karena Eyang Habibie ingin siapapun yang datang ke sini tidak melupakan akar budayanya masing-masing. Yang dari Jawa ya jangan sampai lupa bahasa Jawa misalkan, yang dari Sumatera misalkan orang Batak ataupun orang Minang jangan sampai melupakan, begitu juga yang lainnya, Kalimantan, Sumatera. Silakan boleh ke sebelah sini. Ya. Oke. Nah, ini di selasar ini ada juga beberapa panel yang tadi karyanya dari Surya Purnawo. Boleh agak geser ke sini juga nggak apa-apa. Nah, ini penggambaran tentang kalau tadi keberagaman budaya dan flora dan fauna, kalau ini keberagaman beragama, ya. Jadi ini penggambaran simbol 2 agama besar sebelum ada agama-agama yang lain, yaitu ada Borobudur dan beberapa pura jenis khas dari zaman Hindu Jawa pada saat itu. Karena sebelum ada agama-agama lain di masyarakat Indonesia mengenal Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India dan Jawa. Ya. Jadi digambarkan oleh monumen Borobudur dan beberapa pura. Berikutnya panel yang ini adalah kira-kira menggambarkan apa menurut Bapak Ibu teman-teman semua? Ada Chinese-nya, kemudian ada kapalnya Cengho gitu ya, ada masjid mungkin bentuknya gitu ya, atau pura. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang datang ke Nusantara itu dari berbagai macam suku etnis gitu ya. Salah satunya adalah etnis Tionghoa yang membawa peradaban juga, terus kemudian ajaran agama Islam juga dibawa oleh Cengho. Digambarkan oleh perahu-perahu ini dan di situ ada yang merah itu namanya adalah pagua. Pagua itu ada 8 elemen. 8 elemen itu adalah salah satu hal yang
harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Minimal punya elemen 8 tadi. Elemen apa? Air, udara, matahari, tanah, itu melalui Pulau Sumatera dulu. Makanya Aceh disebutnya Serambi Mekah gitu ya, atau pintu gerbangnya penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara melalui jalur darat. Dan ada tulisannya Allah, semuanya ada kayak semacam sinar gitu ya, cahaya. Itu semua menggambarkan cahaya peradaban baru atau cahaya ilahi gitu ya. Ini digambarkan oleh Masjid Baitur Rahman yang sekarang sudah menjadi bangunan khas atau identiknya dari masyarakat Aceh. Dan yang terakhir ini ada relief atau bangunan atau gambar yang menggambarkan dari agama-agama yang datang yang dibawa oleh ketika zaman era kolonial Belanda, yaitu agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, digambarkan oleh katedral yang ada di Jakarta sama katedral yang ada di Bogor. Ini semua adalah pengaruh dari era kolonialisme. 4 elemen ini menggambarkan keberagaman dari agama-agama yang di Indonesia. Jadi yang Habibie selalu menekankan harus selalu yakin dengan apa akar budaya kita, ditambah dengan iman kita, imtak, gitu. Kemudian dibawalah ke jalur perpustakaan yaitu iptek. Jadi 2 elemen tersebut yang akan menjadikan manusia itu semakin cerdas dan beradab. Kira-kira seperti itu. Karena ini diambil dari ceritanya peristiwa Nabi Musa membelah lautan. Itu dibelah dengan ini, gitu ya. Jadi ini adalah menuju dari peradaban, perbedaan yang berbagai macam. Kita menuju ke peradaban baru intelektual digambarkan dengan perpustakaan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke ruangan ini. Silahkan, mungkin nanti kalau langsung duduk. Nah, di ruangan ini Bapak Ibu bisa menikmati koleksi yang sekitar 5.000 buku yang ada di sini. Tadi di lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, tangga tersebut tadi yang merupakan tangga yang di request sendiri oleh meski bicara di